Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam anak-anak. Maaf ya malam-malam mengganggu waktunya. Eh, sebelum Bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat pembelajaran daring Masih, Pak. ataukah justru sudah nggak kuat? Semangat, Pak. Oke, oke. Kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kelas 11A kan ya? Iya, Bapak. Oke, kalau gitu saya absensi dulu untuk mendaftar kehadiran siswa. Yang pertama, Adifa Sekti Wibawanti, ada? Oh, nampaknya ini dia terkendala jaringan ya. Soalnya tadi sudah sempat masuk, tapi ini tiba-tiba keluar. Langsung saja, berikutnya Binti Rahayuni ada? Oke. Tiga Putri, Hadir, Pak. oke, hadir. Melani Awalia, Hadir. oke. Meli Wahidatul Laili, Hadir, Pak. oke. Mimin Nazura, Hadir, Pak. oke. Milenia, Hadir, Bapak. oke. Terakhir Nurul Sahira. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah hari ini pesertanya lengkap ya. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai turunan, khususnya pada garis sekan, garis normal, garis singgung, dan keterkaitannya. Serta kita nanti akan mencari konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Oleh karena dari pihak sekolah sudah menghimbau pada semua guru-guru agar pembelajaran daring ini tidak terlalu berlama-lama melalui Google Meet atau semacamnya, karena dikhawatirkan nanti siswanya kehabisan kuota. Jadi kita lanjutkan saja melalui diskusi WA Group aja ya. Baik. Oke, Baik, Bapak. kita lanjut ke WA Group. Nanti di akhir nanti kita akan sedikit refleksi. Jadi nanti setelah kita diskusi di WA Group, nanti kita kembali lagi ke Google Meet ini. Sekian. Oke, dilanjut.
materi terakhir akan saya presentasikan. Oke, tadi kita kan sudah membahas tentang garis sekan, garis singgung, dan garis normal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kaitannya. Jadi apa kaitannya? Kalau kita amati dari gambar yang paling kiri, terus gambar kedua, gambar ketiga, maksudnya yang gambar pertama itu yang kiri atas, gambar kedua itu kanan atas, dan yang ketiga itu yang paling bawah. Oke, dari penjelasan gambar 1 sampai 3, itu kan yang pertama kalau gambar 1 perubahan gradiennya yaitu delta Y per delta X. Sedangkan kalau gambar yang kedua, X2-nya itu semakin digeser mendekati X1. Terus yang bawah itu X2-nya digeser semakin mendekati titik X1 atau dengan kata lain mendekati titik P. Sehingga dari gambar 1 sampai 3 tadi dapat kita ketahui bahwa gradien garis singgung dapat dinyatakan sebagai berikut. Itu kan ada 3 bagian ya. Yang saya maksud itu yang paling atas sendiri, yaitu nama lain garis singgung itu adalah garis tangen. Jadi gradien tangen sama dengan delta Y per delta X sama dengan F kurung buka X1 plus delta X min F X1 per X1 plus delta X min X1. Nah anak-anak, gradien garis singgung yang berada pada satu titik inilah yang dinamakan sebagai turunan. Lalu, bagaimana kaitannya dengan limit fungsi? Oke, kita lihat gambar yang tadi. Jika besar X2 diperkecil sampai sangat mendekati X1, maka nilai delta Y dan delta X akan semakin mengecil. Berdasarkan konsep limit, kita dapat mendekati sesuatu angka sampai nilainya benar-benar dekat dengan angka tersebut, tapi tidak sama dengan angka itu. Kemudian perhatikan, walaupun nilai delta X dan delta Y tadi mendekati 0, namun nilainya tetap ada. Karena kenapa demikian? Coba kita lihat contoh pada slide berikut ini, yang bagian tengah, yang yaitu delta X sama dengan 0,00001 dan seterusnya. Di situ hasil akhirnya delta Y per delta X sama dengan 10, yang menyatakan bahwa nilai limitnya ada. Karena nilai delta Y per delta X tetap ada, meskipun delta Y dan delta X hampir sama dengan 0, hal ini membuat kita bisa menentukan satu garis yang tepat menyinggung satu titik pada kurva, yaitu garis singgung, yang nantinya dapat disimbolkan seperti pada
bagian yang terakhir ini, yaitu gradien tangen sama dengan F aksen X1 sampai yang hasil akhirnya yaitu limit delta X mendekati 0 dari X plus delta X min F X1 per delta X. Mungkin itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa, semoga pandemi ini segera usai sehingga kita semua bisa berjumpa dan berkumpul lagi bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.